Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membuat video untuk menerapkan multiple file upload di Bina Desa saya, di project saya. Nah, sekarang saya akan menambahkan multiple file upload itu di dokumen hukum, karena di dokumen hukum lah yang bisa melihat file-file yang kita upload. Nah, yang pertama kita masuk ke dokumen hukum, ada public function index. Di sini saya sudah buat filterable column untuk status, kemudian searchable column untuk judul, nomor, dan tanggal. Kemudian ada dokumen hukum dengan jenis dan kategori. Di sini pakai filter, pakai search, pakai let's, pakai paginate-nya 12 dan on each side-nya 2. Kemudian balik lagi ke page dokumen hukum index compact dokumen. Selanjutnya pada public function store, ini kita memakai validasi. Nah, yang di dalam validasi ini ada jenis kategori ID, nomor, judul, tanggal, ringkasan, dan status. Nah, kemudian ini validasi filenya, pakai nullable. Ini kita pakai JPG, PNG, PDF, Docs. Nah, itu maksimal 10.240. Max-nya itu 10 MB ya guys. Nah, kemudian kita akan menyimpan data dokumen. Nah, ini kecuali file dari array. Ini agar tidak error mass assignment. Ini dokumen hukum akan create dari Illuminate support are accept validate files. Kemudian ini kita masuk ke logic upload file. Kita menggunakan if for each. Kemudian kita akan generate nama filenya. Gunakan file name, time, index, file, get, client, original name. Kemudian kita akan nyimpan di public dan di folder upload dokumen hukum. Sini file store as, upload dokumen hukum, file name public. Kemudian kita simpan ke database media. Media create kita menggunakan ref table, ref ID, file name, caption, meme type, dan sort order. Nah, ini akan dikembalikan ke root di dokumen hukum index, sukses, dokumen dan lampiran berhasil ditambahkan. Masuk ke public function show. Ini loading dokumen beserta relasi attachment. Ini di media dokumen hukum with jenis kategori attachment, find or fail. Di kemudian return view page dokumen hukum show compact dokumen. Di public function update, kita akan menambahkan update data text dengan menggunakan dokumen update Illuminate support are accept validate files. Kemudian kita menambahkan file baru if request has file for each ini. Kemudian file name-nya itu sama seperti yang tadi, time, index, file. Kemudian di store upload dokumen hukum dengan publik. Kemudian di medianya create seperti yang tadi, ada ref table dengan nama dokumen hukum, ref ID, file name, caption, meme type, dan sort order. Selanjutnya kita masuk ke public function destroy. Ini mengambil semua media terkait dokumen. Nah, di sini ada media items, media where, ref table, dan dokumen hukum. Ref ID, dokumen ID, kemudian di get. Ini untuk menghapus loop file fisik dan record media. For each media item as media, storage disk public, delete, upload, dokumen hukum, media file name. Kemudian media itu di delete. Kemudian ini untuk menghapus dokumen utama, dokumen delete, kemudian return root dokumen hukum index dengan pesan sukses, dokumen beserta lampiran berhasil dihapus. Ini lanjut ke public function delete media, custom function. Itu hapus satu file dipanggil dari tombol hapus, edit, atau show. Nah, di sini media, find or fail, kemudian path harus sama dengan saat upload. Kemudian jika upload, ini dokumen hukum. Di patch upload dokumen hukum, media file name, if storage disk public, access patch. Kemudian ada juga delete patch. Kemudian media itu di delete,
kembali lagi mengeluarkan pesan sukses lampiran berhasil dihapus. Lanjut kita masuk ke models dokumen hukum. Nah, pada public function attachment, di sini kita akan mereturn this has money media class ref ID dokumen ID yang tadi, di mana ref table dokumen hukum itu di order sort order dan S. Kita masuk ke tabel migrasi. Di public function up, sekarang kita masuk ke migrasi create media table, ya, di mana public function up-nya itu terdiri dari skema create dari media, function blueprint ke table, kemudian table ID media ID, ini primary key, table string ref table, ini contohnya misalnya persil, ini di table unsigned big integer di ref ID. Table string file name, ini untuk nama file aja. Kemudian di table string caption untuk keterangan file atau captionnya. Kemudian table string main type, ini jenisnya ada JPG, ada PDF dan lain-lainnya tadi. Kemudian ada table integer sort order, defaultnya itu 0. Kemudian table time tabs-nya itu kita kosongkan. Kemudian index untuk mempercepat query. Ini opsional. Kita menggunakan table index ref table ref ID. Nah, kemudian di public function downvoid-nya ini kita menggunakan skema drop if exists media. Kita lanjut ke seeder. Seeder dari dokumen hukum. Oke, di create dokumen hukum dummy itu kita menggunakan status vector random element. Nah, ini ada ditolak, diproses, dan diterima, ini sebagai role-nya. Page. Kemudian kita masuk ke dokumen hukum. Nah, pertama kita ambil di create. Ada create, ini ada perubahan satu untuk menambahkan NC type multipart form data. Kita menggunakan root dari dokumen hukum store, menggunakan method post. Dan NC type-nya itu multipart form data. Dan ya, jangan lupa CRF. Kemudian di sini mengisi untuk jenis dokumennya ada apa. Nah, ini pilih jenis. Ini kita menggunakan role untuk memilih jenisnya apa nantinya. Menggunakan for each dan end for each. Kemudian di sini ada kategori, dan di sini juga ada nomor, judul, tanggal, ringkasan, dan juga status. Nah, di sini kita menggunakan role-nya untuk memilih status. Ada diproses, ada ditolak, dan ada juga diterima. Nah, ini kemudian untuk perubahan input file upload. Sini kita menggunakan upload lampiran PDF gambar. Input type file name file, class from control multiple. Di sini kita bisa pilih banyak file sekaligus kayak format PDF, JPG, PNG, max itu 10 MB per file. Nah, kemudian kita klik simpan. Kemudian diedit. Kemudian di edit ini di kolom kiri kita menggunakan form edit data. Ada pesan form perubahan data. Nah, di sini ada form update-nya itu di end type-nya wajib ada untuk file upload baru. Ini menghubungkan root dokumen hukum update, kemudian dokumen ID menggunakan method post dan juga end type multipart form data. Di sini kita menggunakan method put. Oke, di sini juga ada jenis dokumen menggunakan for each jenis, kemudian and for each. Ini ada kategori sama ini option value-nya ada kategori ID, dokumen, kategori ID, kategori select. Sama seperti bawahnya juga ada nomor, judul, tanggal, ringkasan, dan juga status. Ini kita akan menginput file baru. Di sini kita menggunakan label class untuk menambahkan tambah lampiran baru dengan type file, name-nya itu file, class-nya from control multiple. Nah, ini isinya biarkan kosong jika kita itu tidak ingin menambahkan file, jadi tidak apa-apa kalau ini kosong. Kemudian ini kita akan menyimpan perubahan, kemudian kembali. Nah,
Di kolom kanan di list file lama itu terdapat kelola lampiran menggunakan if dokumen, for each dokumen. Nah, selanjutnya masuk ke info file. Nah, info file ini berisi media MIME type itu yang ada PDF, JPG itu. Nah, juga menambahkan dokumennya, filenya. Nah, asset storage, upload dokumen hukum, media file name. Ini juga sama. Kemudian kita akan klik lihat file. Kita akan lihat file. Nah, ini untuk tombol hapusnya ada di dokumen hukum delete media menggunakan metode post, on submit, return confirm, yakin hapus file ini. Kemudian menggunakan metode delete berisi hapus file. Flash alert. Kemudian dia menampilkan belum ada lampiran jika tidak ada lampiran yang diupload. Sekarang kita masuk ke indeks dari dokumen hukum. Di sini kita akan membuat form search dan filter sama seperti sebelumnya. Menggunakan ini diterima, diproses, atau ditolak. Kemudian ini sama seperti sebelumnya, belum ada dokumen hukum. Kemudian di bagian judul kita menggunakan item judul. Kemudian pada info singkat atau captionnya itu kita menggunakan strong nomor, tanggal, status. Nah, kalau di status ini kita menggunakan diterima. Misal kalau kita klik diterima, semuanya itu muncul yang diterima aja. Ini menggunakan font size 14, kemudian limit, ada item ringkasan, itu alimatnya 100. Kemudian kita selanjutnya ada tombol. Menggunakan button type button, database toggle-nya itu modal, kemudian ada detail modal, di item dokumen ID-nya. Kemudian lihat detail dan lampiran. Kemudian ini ada action button-nya. Dari root dokumen hukum edit ke dokumen ID, kemudian form action-nya itu root dokumen destroy dengan menggunakan metode post, on submit, return confirm, itu yakin hapus. Nah, di sini juga ada edit. Kemudian masuk ke delete, button submit, kemudian hapus. Selanjutnya kita masuk ke modal pop art. Ini untuk diletakkan di dalam looping. Menggunakan modal untuk biar lebar. Kemudian yang pertama ini ada data utama. Pertama itu ada nomor, ada jenis, ada kategori, tanggal. Kemudian juga ada status. Statusnya itu ada diterima, ditolak, atau diproses sesuai yang tadi. Kemudian ada ringkasan. Nah, selanjutnya ada lampiran file. Ini preview jika gambar. Kalau gambar itu dia pakai image, kemudian storage, upload dokumen hukum, media, file name. Kemudian ada class, ada stylenya, ada alt juga, preview. Kemudian jika itu dokumen bukan gambar, dia menggunakan text secondary, kemudian dokumen PDF atau docs. Bisa dibuka atau di-download gambar atau dokumen yang tadi. Nah, jika tidak ada, akan mengeluarkan tidak ada lampiran pada dokumen ini. Kemudian kita tutup. Dan kita masih menggunakan pagination simple bootstrap 5 dan akan dikirimkan ke dokumen hukum create dengan tambah dokumen. Oke, selanjutnya kita masuk ke web, ke root. Nah, di sini saya menggunakan root delete dokumen hukum media ID, dokumen hukum controller class, delete media, name dokumen hukum, delete media. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan 13, yaitu dengan materi penerapan middleware, role, dan menambahkan fitur login. Sekarang mempunyai dua middleware. Yang pertama itu check is login dan check role. Nah, kalau untuk check is login itu untuk memastikan user itu sudah login. Kemudian kalau untuk check role itu untuk memastikan role user sesuai itu admin atau warga, sesuai yang dimau.
Nah, yang pertama kita coba masuk ke root di web. Di root role warga ada root middleware, check is login, check role warga. Di sini saya menggunakan group function. Sini ada research kategori, warga, user, jenis dokumen, dokumen hukum. Check is login ini user harus login dulu. Kemudian cek role warga itu user harus memiliki role warga. Nah, warga ini hanya boleh melihat data untuk index show, kemudian membuat data, create store, dan tidak boleh untuk mengedit ataupun mendelete. Nah, kemudian kita lanjut role untuk admin dan group juga di check is login function yang diterapkan kategori warga, user, news dokumen, dokumen hukum, kemudian di dokumen media untuk mendelete. Nah, di sini admin hanya memakai middleware check is login, yang artinya itu admin bebas mengakses ke semua root tanpa pembatasan role. Berarti admin adalah level tertinggi karena bisa CRUD itu secara keseluruhan. Kita lanjut ke middleware check is login. Di sini ada if out check, return redirect, root index with error, silahkan login terlebih dahulu. Nah, ini out check untuk mengecek apakah sudah benar login. Kalau belum login akan dikirimkan ke halaman root out index. Kemudian akan menampilkan pesan error, silakan login terlebih dahulu. Nah, kalau sudah login, request ini akan diteruskan ke next request. Jadi middleware ini mencegah user yang belum login akses halaman. Nah, kemudian middleware check role sama seperti sebelumnya. Role ini berasal dari root, yaitu check role warga. Kemudian out check role ini mengambil role user yang login. Kemudian middleware ini memastikan kalau user login dan role-nya itu sesuai. Jika role-nya itu tidak cocok, maka dia akan bikin di sini return abort 403 forbidden karena contohnya itu misal user role itu warga, kemudian root itu check role-nya admin. Jadi akses itu ditolak dengan kode 403. Kita masuk ke middleware registrasi. Di sini di Bootstrap di app.php. Nah, di sini ada middleware alias check is login dan check role. Ini memberi alias agar middleware itu bisa dipanggil di root seperti root middleware check login warga. Check role warga. Dan kita masuk ke model user. Nah, di sini ada protect fileable, name, email, password, dan role. Nah, kolom yang boleh di mass assignment itu dan penting ketika register atau meng-create di user. Selanjutnya masuk ke migrasi yaitu add role column on user table PHP. Ada table string role after password. Ini untuk menambahkan kolom role pada user, misal admin ataupun warga. Sekarang kita masuk ke out controller. Di sini ada if out check, return redirect, root dashboard index, kemudian return view patch out login. Kemudian kita lanjut ke dashboard controller sama seperti di out controller menggunakan if out check, return redirect, root out index, kemudian return view ke patch dashboard. Nah, ini kita akan mengecek login. Nah, kalau tidak login, dia akan mengembalikan kita ke halaman login. Nah, kalau login, ini tampilannya bakalan ke dashboard. Jadi, middleware ini sudah melakukan ini. Jadi, ini sebagian menjadi opsional. Sekarang kita masuk ke warga index.php. Di sini ada fitur role admin untuk mengedit dan menghapus. Di sini menggunakan if out check out user role admin. Nah, warga tidak bisa mengakses tombol edit atau hapus, jadi admin saja yang bisa melihat tombol edit atau hapus. Nah, selanjutnya di dokumen hukum indeks dokumen hukum, di sini kita menambahkan role kita seperti diterima, diproses, dan ditolak. Di indeks user juga menggunakan if out check out user role admin. Di kategori menggunakan juga menerapkan if out check out user dan role admin.
Di jenis dokumen juga sama, menggunakan if out check of user role admin yang kita demokan. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan. Nah, di sini ada tombol login, kita login. Nah, di sini ada sign in jika kita sudah mempunyai akun. Ini kalau kita belum mempunyai akun, kita sign up. Kemudian kita tulis nama lengkap kita, misalnya rika@gmail.com, pilih role. Kita mau role sebagai apa? Kalau kita sebagai admin, kita coba. Kita sign up. Satu, dua, tiga. Nah, kita masukin email yang sudah kita buat, masukin password, kita sign in. Nah, login sudah berhasil. Selamat datang di Bina Desa. Kemudian halaman selanjutnya, ini intro. Ini kita lihat layanan. Di sini ada data warga. Coba kita tambah data warga. Nomor KTP. Seperti jenis kelamin perempuan, kemudian agamanya kita masukin Islam. Pekerjaan ibu rumah tangga. Masukin email tadi, kita simpan data. Nah, di sini sudah ada, di sini kita bisa mengedit. Kemudian kita juga bisa menghapus. Nah, di sini yakin hapus data ini, tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke data user. Nah, di sini data user sudah banyak kita buat sebelum-sebelumnya. Di sini kita bisa menghapus data usernya. Misalnya kita akan menghapus data meme. Hapus. Oke, data user berhasil dihapus. Di sini kita juga hapus Arkan. Oke, tersisa Mersha, Grande, Ariana, dan Rika. Selanjutnya kita masuk ke kategori. Nah, di sini ada banyak kategori ya teman-teman. Ada banyak pertanahan sawit, perumahan pertanian, perkebunan, industri. Nah, di sini banyak. Misal kita cari sini keuangan. Nah, di sini akan muncul. Oke. Dan kita lanjut ke jenis dokumen. Jenis dokumen banyak perizinan pertanahan, izin mendirikan bangunan, akta jual beli. Sini juga bisa mengedit dan kita juga bisa menghapus. Oke, data jenis dokumen berhasil dihapus. Kita lanjut lagi yang terakhir ke dokumen hukum Bina Desa. Nah, disinilah kita bisa melihat semua status. Apakah status itu diterima, akan muncul data-data yang diterima. Kemudian yang diproses, akan muncul data-data yang sedang diproses. Dan ditolak, muncul data-data yang ditolak. Nah, di sini kita bisa melihat mencari judulnya. Misalnya 4. Nah, sini akan muncul angka-angka yang ada huruf 4, yang ada angka nomor 4-nya. Nah, di sini kita bisa mengedit, bisa lihat detail dan lampiran. Nah, di sini kan lampiran filenya belum ada. Kita akan menambahkan di bagian edit. Kemudian di paling bawah ada tambah lampiran baru, choose file. Kita akan memilih file. Di sini kita akan menambahkan di sini open. Nah, di sini sudah ada kan, sudah ada file dengan JPG. Kita simpan perubahan. Nah,
Kita lihat. Nah, di sini sudah ada terlihat dilihat detail dan lampirannya. Di dokumen kepemilikan lain pertanahan sawit. Nah, di sini ada buka atau download. Nah, di sini sudah muncul gambar yang kita masukkan tadi, dokumen yang kita masukkan tadi. Nah, di sini juga akan menimbulkan pesan dokumen berhasil diperbarui. Di sini kita juga bisa next. Nah, ataupun kita bisa menambahkan jenis dokumen. Di sini kita juga bisa langsung menambahkan dokumen yang tadi. So, kita buat di sini. Nih. Kategori pertanahan sawit 23. Oke. Kita bisa ditolak, kita simpan. Nah, di sini kita bisa melihat detail dan lampirannya. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja video saya untuk pertemuan 12 dan 13. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.